Hai guys, lagi di channel aku, saya Janet. Sesuai dengan judul thumbnail, aku bakalan kasih tahu ke kalian perbedaan tentang smoothing, rebonding, dan juga keratin. Sebelum masuk ke videonya, seperti biasa, jangan lupa kalian buat subscribe channel ini, di like, di share ke teman-teman kalian, dan juga nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan setiap informasi atau video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi teman-teman di sini pasti banyak banget yang bingung, gak tahu juga perbedaan dari smoothing, rebonding, dan keratin. Dan teman-teman di sini tuh lebih ngertinya itu ketiga ini itu fungsinya untuk meluruskan rambut. Padahal banyak banget perbedaannya. Mari kita bahas. Oke, meskipun sifatnya itu sama-sama untuk meluruskan rambut, rebonding, smoothing, dan keratin itu cocoknya digunakan untuk rambut yang modelnya seperti apa. Kita bahas dulu mengenai rebonding. Kalau rebonding itu dikhususkan untuk rambut yang super duper keriting yang ingin diluruskan. Dan ini menurut aku seperti yang pernah udah aku coba, kalau rebonding itu hasilnya itu kaku kayak ngejigrak gitu. Dan kalau smoothing ini bisa digunakan untuk kamu yang mempunyai rambut yang cukup mengembang atau seperti singa gitu. Nah, ini hasilnya seperti lurus-lurus alami yang kayak ya udah kayak rambut asli kamu gitu. Nah, kalau keratin ini tuh hasil akhirnya ya udah kayak rambut sehat aja, tidak selurus rebonding dan juga smoothing. Nah, kita lanjut ke bahannya. Jadi bahan yang dipakai untuk rebonding, smoothing, dan keratin itu berbeda banget. Yang pertama, kita bahas mengenai si rebonding. Kalau rebonding ini itu kimianya itu super duper kuat banget, karena rebonding ini itu hasilnya akan tahan lama banget gitu loh dibanding dengan smoothing dan juga keratin. Nah, karena bahan kimia yang dipakai oleh rebonding ini sangat amat kuat, sehingga kalau misalnya kita itu tidak merawat rambut secara rutin dan konsisten, rambut itu akan super duper mengalami kerusakan yang parah guys. Dan beda halnya dengan smoothing. Nah, smoothing ini tuh bahannya tuh tidak sekeras rebonding itu, jadi kecil banget beresiko kerusakan rambut, tapi aku saranin tetap banget dirawat ya guys ya. Nah, kalau keratin ini bahannya justru bagus banget untuk rambut kita karena bisa untuk menutrisi dan juga untuk memberikan protein pada rambut kita. Jadi istilahnya pemakaian keratin tuh ya udah kayak nanam vitamin aja di rambut kita, tapi proses pelurusannya itu tidak sebegitu maksimal seperti rebonding dan juga smoothing itu guys. Nah, aku kasih tahu hasil dari rebonding, smoothing, dan keratin. Ini kalau rebonding itu lurusnya itu ngejigrak gitu, dan kalau smoothing dia lurusnya alami, dan keratin pun lurus yang sehat banget gitu ya. Nah, untuk ketahanannya, dia itu ketahanan si rebonding itu bisa sampai 7 bulan. Setelah kalian udah 7 bulan akan kembali ke rambut yang seperti ini. Dia kayak lurusnya tuh di bawah, pas numbuhnya itu ya udah kayak numbuh kayak yang keriting gimana gitu loh guys, karena kan memang itu rebonding untuk rambut yang super duper keriting. Nah, kalau untuk yang smoothing dia kembalinya ya udah seperti rambut kamu aslinya yang ngembang ya udah ngembang gitu. Dan sama halnya dengan keratin. Nah, next untuk pengerjaan waktunya itu berapa lama sih tiap rebonding, smoothing, dan keratin? Nah, kalau rebonding ini itu biasanya dan rata-rata waktu ya habiskan itu sekitar 2-3 jam. Dan smoothing itu 3-4 jam. Kalau keratin 1-2 jam. Kenapa sih Kak kok rebonding lebih dikit dan smoothing lebih banyak waktunya? Karena rebonding ini kan obat yang sangat amat kuat. Jadi kalau misalnya dia itu kelamaan berproses, dia bakalan ngerusak banget si rambut. Jadi kenapa kok dia lebih cepat? Ya karena memang itu udah ditentukan supaya tidak terlalu over proses. Kalau si smoothing karena dia obatnya tidak terlalu kuat, jadi memang disarankan dengan prosedur yang ya udah waktunya segitu gitu loh. Nah, kalau keratin lebih cepat karena dia itu cuman kayak ya udah ngasih vitamin aja, tapi juga ada proses penyatokan. Nah, next kita bahas mengenai si harga dari rebonding, smoothing, dan keratin. Kalau rebonding itu rata-rata harganya tuh bisa sampai 200-300 ke atas. Kalau smoothing itu 300-400 ke atas, dan juga keratin itu bisa sampai 500 dan 600 ke atas. Dan yang perlu diingat adalah ini tergantung salon yang kalian kunjungi dan juga kepanjangan rambut yang kalian punya gitu loh. Karena rata-rata salon itu punya standarnya masing-masing gitu. Mungkin juga ada yang lebih mahal banget karena memang obatnya mungkin lebih mantap dan lebih mahal juga gitu. Dan juga standarnya mungkin kalau yang segini ya udah dia pasang harga sekitar 300-600 gitu, atau yang lebih panjang segini tuh seharga lebih atasnya lagi, dan kalau sepanjang aku mungkin lebih atasnya lagi gitu. Jadi setiap salon punya standarnya masing-masing. Nah, itu dia, udah paham belum? Kalau aku disuruh milih rebonding, smoothing, keratin, aku bakal milih keratin sih, karena rambut aku udah nggak sengembang dulu, nggak sesinga dulu.
rambut aku seperti ini, dan ini menurut aku perlu banget yang namanya treatment keratin, karena kayak ya udah butuh banget yang namanya protein, nutrisi gitu loh guys, vitamin juga gitu loh. Jadi menurut aku butuh banget yang namanya keratin. Tapi kalau kalian yang mempunyai rambut yang modelannya seperti singa, seperti ngembang banget, kalian bisa cobain si smoothing. Untuk rambut kalian yang sudah berkeriting, kalian bisa cobain rebonding gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa aduh rebonding kayaknya terlalu kuat di obatnya, kalian juga bisa cobain yang smoothing, karena biasanya smoothing tuh ada varian-variannya gitu loh untuk rambut yang super berkeriting, ada yang cuman ngembang aja, ada yang ya udah pengen dirapiin gitu loh. Saranku sebelum kalian melakukan proses itu tadi, kalian wajib banget konsultasi sama si pihak salonnya supaya hasilnya itu sesuai dengan kalian inginkan. Misal kalian pengen rebonding, smoothing dan keratin sendiri di rumah gitu ya, terus pengen beli produknya sendiri gitu, tinggal kalian aplikasikannya di rumah gitu ya. Ya udah itu bebas banget, tapi sesuaiin dengan si kondisi rambut kalian gitu loh. Jangan salah untuk menganalisa rambut kalian. Udah paham kan sampai sini? Oke, segitu aja dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi ilmu baru buat kalian. Kalau kalian mau tanya apapun, langsung aja ke kolom komentar, atau kalian bisa DM Instagram aku di Santia Janet. Itu semuanya ada di description box. Kalian langsung aja cek aja. Oke, segitu aja dulu. Jangan lupa kalian buat subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. See you next video. Bye.